Guys, pakai config dan Gcam ini dijamin video kalian jadi stabil dan smooth banget. Ini dia hasil video dari Gcam LMC 8.4 config pixel stabilizer versi 21. Cakep banget hasilnya, cukup stabil dan tone warnanya juga bagus banget. Dan ini nggak perlu diedit-edit lagi. Jadi cukup menggunakan config ini aja udah langsung jadi videonya seperti ini. Padahal ini saya rekam cuma pakai tangan kosong aja tanpa alat bantu gimbal. Kalian bisa lihat sendiri kestabilan videonya cukup konsisten. Terbukti di sini kalau electronic image stabilization-nya bekerja dengan cukup baik. Meskipun HP ini tergolong jadul ya, padahal cuma Poco X3 NFC udah bisa nyaingin iPhone. Tapi video stabil ini cuma bisa di HP yang udah support OIS dan juga AIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Oja, tentunya di channel seputar Gcam. Oke bosku, spesial di video ini saya akan bagikan lagi config terbaru untuk Gcam LMC 8.4. Ini adalah config pixel stabilizer versi 21 by seputar Gcam. Config ini udah support banyak sekali HP Android, MediaTek dan juga Snapdragon. Untuk fitur-fiturnya antara lain udah support lensa 0,6 dan juga lensa 0,5 ultrawide, yang dimana hasil dari masing-masing lensa ini udah bagus banget, bisa kalian pakai untuk semua objek. Dan fitur lainnya udah support juga photo lift kayak di HP iPhone. Tapi photo liftnya ini support di semua lensa dan semua mode. Hasilnya sangat detail dan jernih, prosesnya juga sangat cepat. Kemudian udah support video stabil smooth juga, bisa merekam sampai resolusi paling tinggi. Oke, support terus channel ini dengan cara like video ini dan juga subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Oke, kita coba di objek pertama, rinciannya seperti ini tanpa mengubah setelan apapun ya teman-teman. Langsung kita paskan ke objeknya, kemudian kita shoot. Oke, kita tunggu bentar dan sekarang kita cek hasilnya. Nah, maka kurang lebih untuk gambar yang dihasilkan seperti ini dari config pixel stabilizer versi 21 ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri di sini warnanya sangat cerah dan hasilnya sangat tajam ya teman-teman. Dan ini tentunya sangat bening sekali tanpa ada noise sedikit pun. Untuk dynamic strength-nya juga bagus banget, apalagi kita menggunakan rasio gambar yang 16:9 ya teman-teman. Cukup sempurna untuk hasil fotonya. Kita coba ke objek yang kedua teman-teman. Ini AWB-nya kita aktifkan, rasio gambar kita pakai yang standar 4:3. Kita paskan ke objeknya, langsung kita shoot aja. Oke, nice, kita tunggu sebentar dan sekarang kita langsung cek hasilnya. Nah, maka kurang lebih untuk hasil fotonya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini kita coba ke arah backlight. Kalau kita coba ke arah backlight teman-teman, dia untuk tone warnanya memang sedikit lebih tersaturasi ya. Jadi cocok untuk kalian yang suka tone warna yang full color. Dan ini benar-benar bagus banget untuk hasilnya teman-teman. Nggak perlu kalian edit lagi, cukup menggunakan config ini. Untuk hasil fotonya kurang lebih seperti ini ya. Di warna langit juga bagus banget. Untuk awannya masih kelihatan cukup jelas ya teman-teman. Dan ini sangat detail dan sangat jernih sekali. Oke teman-teman, objek selanjutnya kita coba ke objek kecil. Masih menggunakan rasio gambar 4:3. Tapi ini Leica-nya coba kita aktifkan ya. Kita paskan ke objeknya seperti ini. Ini tanpa menggunakan mode makro teman-teman, hanya menggunakan lensa utama. Ini kita zoom sedikit, udah kita shoot, kita cek hasilnya. Nah, maka kurang lebih gambar yang dihasilkan seperti ini ya teman-teman. Perpaduan dengan mode Leica, dan kalian bisa lihat sendiri warnanya di sini masih menyala sekali ya teman-teman. Dan kalian bisa lihat sendiri ini cukup jernih sekali, padahal hanya menggunakan kamera utama aja. Jadi cocok kalian gunakan bagi kalian HP-nya yang belum ada lensa makro. Cukup menggunakan lensa utama aja. Oke, dan sekarang kita mau coba shoot menggunakan lensa 0,5 ultrawide ya teman-teman. Langsung kita tekan aja seperti ini. Apabila nanti udah cembung seperti ini teman-teman, artinya udah beralih ke lensa ultrawide ya. Kita coba ke arah sini, kita tapkan, langsung aja kita shoot.
Dan ini cuaca benar-benar panas banget teman-teman. Kita cek hasilnya. Maka kurang lebih untuk hasil fotonya seperti ini menggunakan lensa 0,5 ultrawide ya teman-teman. Dan ini untuk warnanya bagus banget di lensa ultrawide, cukup natural teman-teman. Beda seperti lensa utama tadi ya. Untuk dynamic range-nya juga bagus banget di sini teman-teman, meskipun kita menggunakan rasio gambar yang 4:3 ya. Dan untuk hasilnya masih cukup jernih, detailnya juga bagus banget meskipun megapikselnya lebih kecil daripada lensa utama ya teman-teman. Overall ini udah perfect banget. Sekarang kita coba foto live-nya ya teman-teman. Rinciannya seperti ini, HDR-nya kita off-kan, top shot-nya kita aktifkan kayak gini ya. Oke, ini udah ada objeknya, kita paskan ke objeknya seperti ini, langsung aja di sini kita shoot. Dan kalian lihat prosesnya di sini cepet banget. Kita cek untuk hasilnya ya teman-teman. Oke, kurang lebih untuk hasil fotonya seperti ini ya, menggunakan mode foto live teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri dengan proses yang sangat cepat menghasilkan foto yang sangat detail. Untuk warnanya juga bagus banget ya teman-teman. Dan di sini teman-teman, di warna langitnya benar-benar sangat natural ya. Awannya juga bagus banget, kelihatan cukup jelas. Dan ini karena kondisi cahaya yang cukup teman-teman, jadi dia untuk hasil fotonya benar-benar sangat cerah ya. Cocok kalian pakai untuk semua objek. Oke, dan sekarang kita coba ke objek yang terakhir teman-teman. Masih menggunakan rasio gambar yang 4:3. Kita zoom sedikit 1,4 seperti ini. Oke, kita tapkan, langsung aja kita shoot. Kita tunggu sebentar. Dan sekarang kita coba cek untuk hasilnya. Nah, maka kurang lebih untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Meskipun udah kita zoom di angka 1,5 atau 1,4, hasilnya masih cukup bagus sekali. Dan ini objeknya juga bagus ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri tuh, untuk warnanya benar-benar cerah banget. Oke teman-teman, udah kita review hasil fotonya. Dan sekarang kita lanjut ke tutorialnya. Oke teman-teman, jadi di sini udah ada dua aplikasi yang udah saya install. Di sini ada aplikasi Gcam LMC 8.4 dan untuk tampilan dari aplikasinya seperti ini ya teman-teman. Dan nanti kalau kalian klik link Gcam yang ada di deskripsi video, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Jadi di sini teman-teman, saya download dan install yang nomor 1. Jika kalian menggunakan perangkat seperti Oppo, Realme dan juga Vivo, kalian bisa juga download yang versi AWM. Nah, kemudian jika kalian menggunakan perangkat Samsung, kalian boleh juga download yang versi Scan 3D ini ya teman-teman. Jadi untuk aplikasi Gcam ini gratis, tentunya tidak berbayar ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya aplikasi yang kedua, di sini ada aplikasi kamera HW untuk mengecek ID kamera yang ada di perangkat kita. Nanti akan saya jelaskan ya teman-teman apa fungsinya ini. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke dalam aplikasi Gcam LMC 8.4-nya. Ya teman-teman, jadi sekarang kita udah masuk ke dalam aplikasi Gcam LMC 8.4-nya. Dan ini dia tampilan dari config terbaru, yaitu config Pixel Stabilizer versi 21 by seputar Gcam. Jadi sama seperti config-config sebelumnya, dia udah support semua lensa 0,6, lensa utama dan juga lensa 0,5 ya teman-teman. Tapi kalau langsung kita klik lensa 0,5 maupun lensa 0,6 ini, nanti dia langsung akan keluar dari aplikasi Gcam-nya atau belum bisa kita gunakan ya teman-teman. Jadi agar bisa kita menggunakan semua lensa ini, kita harus setting terlebih dahulu. Untuk cara men-setting agar lensa 0,6 maupun lensa 0,5 ini bisa kita gunakan, di sini kita buka dulu aplikasi kamera HW tadi ya teman-teman. Ini dia. Di sini langsung kita buka aplikasi kamera HW. Nah, setelah kita buka aplikasi kamera HW, teman-teman, aplikasi ini langsung mendeteksi perangkat yang kita pakai ya. Di sini saya menggunakan perangkat Poco S3 NFC. Jadi di sini ada yang namanya ID kamera ya, teman-teman. Oke, kalian bisa perhatikan di bagian kamera IDS ini. Ini adalah ID kamera untuk perangkat yang saya gunakan ini. Jika kalian menggunakan perangkat lain, mungkin nanti untuk ID kameranya berbeda-beda ya, teman-teman. Oke, langsung aja di sini kita ambil 4 angka aja, di angka 0, 1, 21 dan juga 22. Oke, setelah itu di sini kita keluar, kemudian kita masuk ke dalam aplikasi Gcam-nya. Selanjutnya di sini kita masuk ke dalam pengaturan aplikasi Gcam-nya. Selanjutnya kita scroll paling bawah, kita pilih yang additional kamera. Kemudian teman-teman kita scroll lagi paling bawah, kita pilih yang list ID manually. Kemudian teman-teman di bagian use listed IDS ini kita aktifkan aja seperti ini ya.
Oh ya teman-teman, sedikit informasi tambahan, jika perangkat yang kalian gunakan itu ID kameranya hanya terdeteksi 2 angka aja, kalian tidak perlu setting di bagian list ID manually ini ya. Jadi di bagian ini aja yang perlu kalian aktifkan, selebihnya nggak perlu kalian setting lagi. Oke, karena tadi kita udah cek ID kameranya, kita di sini setting untuk ID kameranya ya. Di bagian list ID manual ini kita masukkan ID kamera sesuai dengan yang ada di aplikasi kamera HW tadi. Contohnya seperti ini. Oke, setelah kita setting teman-teman, udah kita isi untuk ID kameranya. Di sini langsung aja kita klik selesai. Selanjutnya kita klik OK. Dan ini kita udah berhasil setting untuk ID kameranya. Sekarang kita coba klik lensa 0,5 atau masuk ke lensa 0,5-nya. Jika tidak force close berarti ini udah berhasil kita setting ya. Oke, ini kita udah masuk ke lensa 0,5 dan ini udah berhasil kita setting ya teman-teman. Jadi seperti itu cara setting agar lensa 0,6 maupun lensa 0,5-nya bisa kita gunakan. Kalau di perangkat saya ini lensa 0,6 ini dia beralih ke lensa makro ya teman-teman. Jadi ini bisa kita dekatkan ke objek yang kecil. Oke teman-teman, seperti itu ya cara settingnya. Untuk settingan selanjutnya kita masuk ke mode video. Nah di mode video ini teman-teman, ini belum support untuk stabilizer ya, atau videonya dia belum stabil. Jadi kita perlu setting juga agar videonya bisa stabil. Untuk cara settingnya kita masuk lagi teman-teman ke dalam pengaturan aplikasi Gcam-nya. Nah selanjutnya kita scroll ke bawah, kita scroll sedikit. Di sini kita pilih yang system setting, kemudian kita pilih yang stream configuration. Selanjutnya teman-teman, di sini tinggal kita pilih aja lensa yang mau kita setting agar videonya bisa stabil. Contohnya di main kamera. Selanjutnya teman-teman, di sini kita aktifkan enable configuration-nya. Kemudian kita scroll ke bawah, kita pilih video mode. Nah di video mode ini ada juga namanya ID session ya teman-teman, sama seperti ID kamera tadi. Jadi di sini untuk ID videonya udah tersedia banyak sekali, tinggal kalian pilih aja satu persatu yang mana yang cocok untuk perangkat kalian ya teman-teman. Atau bisa juga kalian samakan seperti HP saya ini ya. Saya di sini menggunakan yang 61444 ini ya teman-teman, atau kodenya ACE versi 2. Jika tidak cocok nanti kalian bisa coba ID session lainnya ya teman-teman, karena udah tersedia cukup banyak sekali ID session. Oke, setelah kita setting di sini kita keluar dari pengaturan aplikasi Gcam-nya. Selanjutnya di sini kita coba masuk ke mode video. Oke, ini kita udah masuk ke mode video teman-teman. Seperti yang kalian lihat di sini previewnya udah stabil ya di mode video ini. Kita shaking seperti ini udah kelihatan stabil, dan ini bisa ngerekam sampai resolusi yang tinggi ya teman-teman. Itu pun kalau perangkat kalian udah support. Oke teman-teman, jadi seperti itu cara setting video agar bisa stabil dan cara setting agar lensa 0,5 dan lensa 0,6-nya bisa kita gunakan. Oke, itu dia hasil review kita kali ini teman-teman. Hasil review dari Gcam LMC 8.4 config terbaru, yaitu config Pixel Stabilizer versi 21 by Seputar Gcam. Dan terima kasih atas waktunya sudah menonton. Nantikan terus video dan config terbaru lainnya dari channel Seputar Gcam.